Halo minasan, di kesempatan kali ini gue pingin recap anime yang saat ini lagi hype banget, yaitu Spy X Family. Bagi kalian yang males nonton atau masih ngelarin anime yang lain, kalian bisa tonton alur cerita ini sampai habis. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Let's go. Ostania dan Westalis dulunya adalah dua wilayah yang saling menjatuhkan. Tapi kini kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai. Akan tetapi api yang dulu pernah padam kembali menyala karena duta besar Westalis terbunuh akibat kecelakaan yang dilakukan oleh ekstremis Ostania. Maka dari itu, Westalis mengirim seorang agen ke Ostania untuk menyelidiki gerak-gerik seorang kepala persatuan nasional bernama Donovan Desmond. Misi ini sangat penting untuk menjaga perdamaian kedua belah pihak, bahkan dunia sekalipun. Maka dari itu, misi ini dinamakan Operation Strix, sebuah misi untuk menjaga perdamaian dan ketentraman dunia. Mata-mata yang akan melakukan misi ini adalah agen terbaik milik Westalis. Dia bernama Agen Petang, yang dijuluki sebagai agen 1000 wajah. Karena dia sangat pandai dalam menyamar dan merubah kepribadiannya menjadi orang lain. Tidak hanya itu, dia juga sangat cerdas, tangkas, teliti, dan sangat mengetahui apa yang harus dia lakukan. Akan tetapi di dalam misi, Agen Petang harus mempunyai seorang istri dan anak untuk bisa mendaftarkan anak tersebut ke sekolah yang sama dengan anak Desmond, yaitu Akademi Eden, sebuah sekolah terelit di Ostania. Hal ini wajib dilakukan karena Desmond adalah orang yang sangat tertutup dan hanya muncul ketika ada acara pesta sekolah di rumahnya. Meskipun terdengar sulit, Agen Petang tetap menerima misi tersebut karena ini menyangkut dengan perdamaian dunia dan hanya dialah yang dipercaya oleh negaranya untuk melakukan misi ini. Agen Petang akan menyamar menjadi seorang dokter psikologis bernama Lloyd Forger. Kemudian dia menyewa sebuah rumah dan mengadopsi seorang anak dari panti asuhan bernama Anya. Seorang anak yang bisa membaca pikiran orang lain, karena dia adalah korban uji coba yang berhasil kabur, dan kemampuannya ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Baru hari pertama bersama, Lloyd dibuat bingung dengan sikap Anya sehingga Lloyd pun harus mempelajari cara mengasuh anak. Keesokannya, Lloyd bertemu dengan rekan agensinya bernama Frankie untuk mengambil data sekolah dan data anak adopsinya yaitu Anya yang ternyata sebelumnya sudah 4 kali diadopsi. Anya yang bosan di rumah masuk ke ruangan senjata milik Lloyd dan tidak sengaja menyalakan alat komunikasi, sehingga keberadaan Lloyd saat ini terlacak oleh seorang ekstremis Ostania bernama Edgar. Lloyd baru pulang ke rumah dan ternyata para bawahan Edgar sudah berada di sana dan Anya sudah dibawa untuk disandera. Seorang bawahan Edgar kembali dengan membawa Lloyd. Akan tetapi yang dia bawa bukanlah Lloyd. Itu adalah salah satu anak buahnya Edgar dan Lloyd sendiri menyamar menjadi anak buahnya Edgar agar bisa menyelamatkan Anya tanpa adanya baku hantam. Lloyd menyuruh Anya untuk pergi ke kantor polisi, sedangkan Lloyd akan menyelesaikan urusannya dengan Edgar supaya dia tidak mengganggu misi yang saat ini ia tengah lakukan. Satu persatu anak buahnya tumbang di dalam kepulan asap, dan kini hanya Edgar yang tersisa. Lloyd tidak membunuhnya, akan tetapi dia memberi peringatan kepada Edgar untuk tidak mengganggunya lagi. Dan jika Edgar berani muncul lagi di hadapannya, Edgar akan melihat putrinya mati di depan matanya sendiri.
Lloyd pun pergi dan melihat Anya yang sedang bersembunyi. Lloyd terpaksa berbohong karena identitasnya sebagai agen tidak ingin diketahui oleh siapapun. Akan tetapi dari awal, Anya memang sudah tahu bahwa Lloyd adalah seorang agen. Lloyd pun memutuskan untuk pindah rumah karena rumahnya saat ini sudah tidak aman lagi. Keesokan harinya Anya pun memulai ujian dan harus lulus agar bisa masuk ke akademi. Meskipun awalnya dia kesulitan untuk mengerjakan soal, tapi dengan kemampuannya dia berhasil mendapat nilai bagus dan berhasil lolos sebagai murid Akademi Eden. Akan tetapi, untuk sesi wawancara nanti, kedua orang tua diwajibkan untuk bisa hadir. Maka dari itu, Lloyd harus segera mencari istri sebagai ibu dari Anya dalam kurun waktu 2 hari. Frankie berniat ingin membantu dengan berdandan seperti wanita. Akan tetapi Lloyd menolaknya karena penampilannya sangat tidak cocok untuk menjadi seorang wanita. Beralih kepada seorang PNS bernama Yor Breyer, wanita lajang berumur 27 tahun. Dia terlihat sangat lugu dan polos sehingga teman-temannya sering menyinggung perihal dirinya yang masih lajang di umur 27 tahun ini. Bahkan, Yor juga ditantang untuk membawa pasangan ke acara pesta ulang tahun temannya nanti. Yor mempunyai adik laki-laki yang juga seorang PNS dan dia juga sangat mengkhawatirkan Yor yang masih lajang di usianya yang sudah masuk usia pernikahan. Maka dari itu adiknya berencana menjodohkan Yor dengan temannya. Akan tetapi Yor menolak lalu berkata bahwa dirinya sudah mempunyai pacar dan akan ia bawa di saat pesta temannya nanti. Adiknya pun percaya dan senang mendengar hal itu. Setelah menutup telepon, Yor kebingungan karena takut dicap sebagai pembohong dan berencana untuk mencari pasangan secepatnya. Tapi tiba-tiba, telepon berdering kembali. Dan anehnya Yor disebut dengan nama Putri Duri dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Royal Hotel. Ternyata di balik keluguan dan kepolosannya, Yor adalah seorang pembunuh bayaran dengan julukan Putri Duri karena selalu menggunakan jarum untuk membunuh targetnya. Dan kini kita mengetahui bahwa profesi inilah yang membuatnya lajang sampai saat ini. Keesokannya, Frankie datang dengan membawa data-data wanita lajang di kota ini sebagai referensi untuk memudahkan Lloyd mencari istri. Setelah melihat semua datanya, Lloyd dan Anya pergi ke penjahit untuk membuat baju yang akan Anya pakai di wawancara nanti. Tiba-tiba, Yor berada di belakang Lloyd, tapi Lloyd tidak merasakan hawa keberadaannya. Lloyd lalu mengingat data yang ia lihat tadi dan Yor mempunyai status yang sangat aman untuk ia jadikan sebagai istri. Tiba-tiba Yor bertanya pada Lloyd kenapa dia terus meliriknya, padahal Lloyd sudah sangat berhati-hati dalam melakukan inspeksi. Tanpa basa-basi, Lloyd mengatakan bahwa dirinya suka dengan penampilan Yor. Mendengar hal itu, Yor langsung kegeeran karena dia juga kebetulan sedang mencari pasangan. Akan tetapi Yor mengurungkan niatnya ketika dia melihat Anya karena ia menganggap bahwa Lloyd sudah punya istri. Tapi karena Anya bisa membaca pikiran orang lain dan dia pun tahu bahwa Yor adalah pembunuh bayaran, ia pun berpikir jika seorang mata-mata dan pembunuh bayaran menjadi suami istri, itu akan menjadi hal menarik baginya. Anya lalu merajuk bahwa dirinya kesepian dan ingin punya mama baru. Dengan spontan, Yor bertanya di mana istri Lloyd saat ini. Lloyd yang juga sedang mencari istri, terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa istrinya sudah mati 2 tahun yang lalu. Tanpa basa-basi, Yor pun mengutarakan maksudnya yaitu untuk meminta Lloyd sebagai pacar pura-puranya.
Dan Lloyd juga ingin meminta Yor untuk menjadi istri pura-puranya. Lalu mereka berdua pun setuju karena mereka memang mempunyai tujuannya masing-masing. ありがとう。ではまず土曜のパーティーで。Setelah itu Lloyd dan Anya pergi ke supermarket untuk membeli persediaan makanan untuk Anya. Karena di hari Sabtu, Lloyd akan mengerjakan misi tambahan dan datang ke pesta bersama dengan Yor. Misi yang akan dia lakukan yaitu untuk mengambil lukisan dan perhiasan yang telah dicuri oleh para perampok. Misi ini harus ia lakukan dengan cepat agar bisa datang ke pesta bersama Yor tepat waktu. Singkat cerita, Lloyd dan Frankie berhasil mengambil lukisan dan juga perhiasannya. Akan tetapi mereka menemui hambatan lain, sehingga Yor yang sudah lama menunggu pun terpaksa pergi duluan ke pesta dan ia dicampakkan oleh teman-temannya karena tidak membawa pasangan sesuai dengan janji. Yor yang tidak senang dengan suasana pesta memutuskan untuk pamit. Tapi tiba-tiba Lloyd datang dengan kondisi yang mengkhawatirkan dan beralasan kalau dia harus menghadapi pasiennya yang mengamuk. Dia juga keceplosan karena mengaku sebagai suaminya Yor, sehingga membuat teman-temannya kaget dan kelihatannya salah satu teman Yor bernama Camilla iri dengan Yor, lalu ia pun berniat mempermalukan Yor di hadapan Lloyd dan para tamu. Akan tetapi Yor dapat mengatasinya dengan baik. Dan Lloyd pun membela Yor dengan kata-kata yang sangat bijak sehingga membuat celaan yang dibuat oleh Camilla menjadi sebuah pujian bagi Yor sendiri. 素敵です。酷な仕事に耐え続けることは並の覚悟では務まりません。 Setelah itu mereka pun pamit untuk pulang. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba perampok tadi masih ada dan mengejar mereka. Lloyd beralasan kalau mereka adalah para pasiennya yang mengamuk tadi. Karena Yor adalah wanita yang polos, dia pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lloyd. Mereka pun meninggalkan mobil tersebut dan melarikan diri. Tapi tiba-tiba Yor meminta Lloyd untuk menikahinya saja, karena status mereka memang sudah terlanjur diketahui oleh teman Yor. Dan karena Lloyd juga membutuhkan jasa istri untuk jangka yang panjang, ia pun setuju dan melamarnya di saat itu juga. 困難が訪れようとも。 Esok hari Yor datang dengan membawa barang-barangnya untuk pindah ke rumah Lloyd. Karena ini pura-pura, jadi kamar mereka pun akan terpisah. Lloyd juga sudah menyiapkan surat nikah agar tidak ada kecurigaan dari pihak sekolah maupun adik Yor. Dengan begini, 3 orang yang sama-sama menyembunyikan identitas aslinya akan tinggal hidup bersama di dalam satu atap. Setelah semua proses pindahan beres, Lloyd melakukan simulasi wawancara agar nantinya mereka bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Akan tetapi mungkin langkah ini terlalu cepat dilakukan karena jawaban Yor dan Anya tidak memenuhi ekspektasi Lloyd. 死亡する理由を教えてください。死亡理由ですか？死亡し休日はいつもどんなこと？父に留守番を命じられるので。数々のミッションをこなしてきたこの俺は今初めてくじけかけている。 Ia pun memutuskan untuk mengajak mereka jalan-jalan ke museum karya seni, pentas musik opera, dan restoran mahal. Ini dilakukan tiada lain dan tiada bukan untuk menjadikan keluarga ini menjadi sebuah keluarga yang mempunyai kebiasaan high level. 首ちょんぱ、体ちょんぱ、チーチー、すっぽんぽんすっぽんぽん。得て教養を深め、ふとした時にボロが出んようにせねば。ナッツの部分だけ食うな。手づかみもダメ。夜さんはなんか。 Mereka pun pergi ke taman untuk melepas penat dan mencari udara segar. Tapi tiba-tiba di bawah sana terlihat seorang nenek yang dijamret. Yor berusaha mengejarnya tapi sayang dia kehilangan jejak. Lloyd pun juga mengejarnya sambil menggendong Anya. Sepertinya jamret tadi berbaur di kerumunan sehingga sulit untuk ditemukan.
Akan tetapi Anya mendengar pikiran si jambret. Agar kemampuannya tidak diketahui, Anya pura-pura menunjuk sebuah toko yang tepat berada dekat dengan jambret tersebut. Dengan instingnya sebagai mata-mata, Lloyd pun langsung tahu bahwa itu adalah jambret yang tadi. Dengan cepat, Lloyd dapat melumpuhkan jambret tadi dan mengambil dompet si nenek lalu mengembalikannya. 隔離犯なので警察呼んで突き出しといてください。 Si nenek sangat berterima kasih karena dompetnya bisa kembali dengan uang yang utuh, dan si nenek juga mengatakan kalau keluarga Forger adalah keluarga yang rukun dan harmonis. Mendengar hal itu, Lloyd dan Yor jadi salting, dan yang paling penting adalah Lloyd mulai mengetahui apa esensi keluarga yang sebenarnya, yaitu kerjasama. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dan mencoba simulasinya lagi. 休日は何を？オペラ見て美術館行ってレストランで食べたりします。そう。 Akhirnya Lloyd mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Meskipun tidak sepenuhnya sempurna, tapi Lloyd bersyukur progres misinya ini berkembang meskipun hanya sedikit. 準備の 1% くらいは進んだと思うことにするか。 Keesokan harinya wawancara pun dimulai. Ketika masuk ke area sekolah, euforia yang mereka rasakan sangat luar biasa. Karena banyak sekali siswa yang datang dan mereka langsung diawasi oleh para pengawas dari awal pintu masuk. Akan tetapi sebelum mereka ke sini, Lloyd sudah merencanakan segalanya dengan matang. Jadi Anya dan Yor cukup melakukan apa yang Lloyd inginkan. Orang yang akan menentukan lolos tidaknya murid di fase ini adalah Henry Henderson, seorang guru yang menjunjung tinggi arti kehidupan yang elegan. Di antara semua keluarga yang datang, hanya keluarga Forger yang memberi hormat pada patung pendiri sekolah ini, yang membuat Henry memuji mereka. Eleganto, very eleganto. Akan tetapi Henry kecewa karena Lloyd mengotori jasnya hanya untuk menolong seorang anak kecil yang tersangkut di selokan. Tak disangka Lloyd sudah menyiapkan pakaian cadangan untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Henry yang tadinya berpaling langsung melongo dan memuji mereka. Smart and eleganto. Onarekoshak na Lloyd Forger. Tiba-tiba kawanan hewan dari penangkaran lepas dan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Ini memang salah satu plan yang dilakukan pihak sekolah, akan tetapi Henry tidak menyangka kalau hewannya akan sebanyak ini. Akan tetapi Yor melakukan teknik taijutsu untuk melumpuhkan pimpinan kawanan hewan tersebut dan menjadikan kawanan hewan tersebut pergi kembali ke penangkaran. Tiba-tiba Henry datang dengan wajahnya yang tidak elegan, lalu berterima kasih pada Lloyd dan menyatakan bahwa keluarganya lolos dalam penilaian kali ini, sehingga bisa masuk ke sesi wawancara. 3 orang hostmaster inilah yang akan mewawancarai mereka. Orang pertama bernama Walter Evans, guru bahasa Inggris yang mempunyai sikap dan sifat yang baik. Kedua, Murdoch Swan, guru ekonomi yang selalu mencari kesalahan setiap peserta wawancara. Dan ketiga yaitu Henry Henderson, seorang guru sejarah yang menjunjung tinggi sikap yang elegan. Saat diwawancara oleh Walter dan Henry, semua pertanyaan dijawab dengan baik dan benar. Akan tetapi ketika si Murdoch mulai komen dengan setiap jawaban yang diberikan keluarga Forger, keadaan mulai tidak stabil, bahkan hampir menyulut emosi Lloyd dan Yor. 自分に厳しくした方がいいよ。人には得て増えたがあります。 Dan puncaknya adalah ketika Murdoch menanyakan perbandingan mana yang lebih baik antara ibu Anya yang dulu dengan Yor. じゃあ今のママと前のママどっちが高得点だ？スワン先生。 Tiba-tiba Anya menangis dan memanggil kata mama, sehingga emosi Yor dan Lloyd pun memuncak dan terjadilah. 我慢だ。
黄昏かがいましたもので。Apa yang dilakukan Murdoch membuat Lloyd kecewa dengan sekolah ini sehingga dia meninggalkan sesi wawancara tersebut dan pergi. 選ぶ学校を間違えました。失礼します。 Henry merasa bersalah karena Lloyd sudah percaya bahwa Akademi Eden mempunyai tenaga pengajar yang sangat baik, sehingga Henry menunjukkan loyalitasnya sebagai tenaga pengajar yang tidak ingin tunduk kepada penguasa, dan inilah yang dilakukannya. Ketika sampai di rumah, Lloyd merasa bersalah karena melibatkan perasaannya sendiri di dalam misi, dan kini dia mulai pesimis karena kemungkinan Anya akan lulus semakin kecil. Jadi apabila Anya gagal, maka misi Operation Strix pun juga otomatis akan gagal. Akan tetapi Lloyd menghargai perjuangan yang dilakukan Anya dan Yor sehingga membuat dirinya harus lebih optimis untuk membuat suasana kecewa ini menjadi bahagia. Tapi tiba-tiba 我が家の明るい未来に。なんか落ちた。何？